Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kalian menjawab atau menyelesaikan kuis terakhir di perkuliahan genetika kalian. Pengumuman terkait kuisnya, yaitu linknya dan kapan pengerjaannya, sudah saya share di Edmodo. Kalian bisa melihat pengumuman ini di akun kalian masing-masing. Berapa menit yang lalu sudah saya posting. Nah, di sini sudah saya sampaikan bahwa besok Sabtu sudah Sabtu ya, karena sekarang sudah Jumat, karena sudah lewat dini hari. Besok Sabtu kalian ada kuis terakhir. Nah, seperti yang saya sampaikan di waktu sebelumnya, di kuis terakhir ini formatnya berbeda dengan kuis-kuis sebelumnya. Kalau di kuis sebelumnya kalian mengerjakan dua macam kuis. Kuis pertama dalam bentuk knowledge. Nah, di knowledge tersebut kalian hanya diberikan statement, kalian mengatakan ya, tidak, atau tidak tahu berdasarkan pengetahuan yang sudah kalian dapat selama meresum materi masing-masing. Kemudian di tahapan kedua kalian mengerjakan kuis MCQ. MCQ itu sebetulnya kepanjangan dari multiple choice question. Nah, di kuis genetika yang terakhir ini bentuknya bukan knowledge, bentuknya hampir seperti MCQ, tetapi sedikit ada perbedaan. Nama instrumennya dinamakan Fortir. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau kalian ikut KAD di kelas saya akan saya jelaskan Fortir itu apa. Nah, nanti kalian bisa membuka akun kalian dan kalian akan menemukan link yang bisa kalian buka untuk mengerjakan kuis tersebut seperti biasanya ya, seperti di pekan-pekan sebelumnya. Nah, namun ada perbedaan di sini. Kalau yang saya sampaikan di pengumuman sebelumnya, kuisnya yang terakhir ada 50 soal, tetapi tidak jadi 50, saya hanya menyampaikan 30 soal saja. Nah, dari 30 soal ini, untuk mengantisipasi teman-teman yang jaringan internetnya mungkin agak buruk, maka 30 soal ini saya bagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian isinya 10 item. Jadinya di sini ada bagian 1 linknya ini, bagian 2 linknya ini, bagian 3 linknya ini. Nah, nanti kalian mengerjakannya harus urut. Bagian 1 kalian selesaikan dulu, kemudian bagian 2 diselesaikan, dan yang terakhir bagian 3. Tidak boleh bagian 2 dulu atau bagian 3 dulu. Harus urut. Nanti kalian tinggal klik saja di sini. Nah, di sini ada keterangan kuis dimulai pukul 1 WIB dan dikerjakan pada hari Sabtu. Sekarang masih Jumat ya. Karena masih Jumat, maka kuis ini masih belum bisa dibuka. Saya akan mencontohkan bagaimana cara menjawab kuis ini dengan contoh kuis yang sudah saya siapkan. Ini ada link yang sudah saya siapkan. Ini ada contoh soal genetika yang saya susun dalam bentuk Fortil. Saya paste di sini. Nah, setelah saya paste, kemudian saya arahkan browser saya ke link tadi, maka seperti biasanya kalian akan membuka kuis tersebut. Di awal sama seperti biasanya kalian harus mengisi identitas kalian. Di sini saya tulis saja ya, nama saya Ahmad Maudi. Kemudian saya laki-laki. Kelas saya anggap kelas T seperti waktu saya S2 dulu. Kemudian ini saya anggap 0000. Setelah kalian mengisi identitas kalian secara lengkap seperti ini, kalian klik next. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Mungkin kalian ingat di pertemuan pertama ketika kalian masuk di mata kuliah genetika, kalian juga pernah mengerjakan soal seperti ini. Ini satu soal, kalian akan memilih pilihan yang paling tepat. Kemudian kalian sampaikan kalian yakin atau tidak ketika memilih jawaban tersebut. Kemudian kalian juga harus memilih alasannya. Kenapa kalian memilih jawaban di sini tadi? Alasannya apa? Nah, kalian pilih salah satu alasannya di sini. Selanjutnya, kalian juga harus menyatakan yakin juga atau tidak ketika kalian memilih alasan jawaban tersebut. Nah, di sini nanti yang akan saya nilai adalah ketepatan kalian menjawab soal ini dan ketepatan kalian memilih alasan dari jawaban kalian tadi.
Nah, sedangkan keyakinan kalian ini hanya sebagai pelengkap. Nanti akan saya lihat sebetulnya ketika kalian menjawab pertanyaan, ketika betul itu hanya menebak saja atau benar-benar paham, atau ketika salah kalian memang tidak bisa menjawab atau terjadi kesalahan konsep di diri kalian. Nah, informasi ini penting. Kenapa? Karena setelah ini, seperti yang saya janjikan, waktunya kita membahas materi. Kalian sudah tidak mengerjakan quiz lagi, tetapi materinya dari saya. Nah, sekarang kembali lagi ke bagaimana cara menjawab kuis terakhir ini. Oke, yang pertama, coba kita kerjakan bersama-sama. Pertanyaannya adalah, berikut ini pembeda antara DNA dengan RNA antara lain. DNA selalu berunting ganda, sedangkan RNA berunting tunggal. Yang kedua, DNA selalu di inti sel, RNA di luar. Yang ketiga, DNA selalu lebih pendek dari RNA. Yang keempat, tidak ada jawaban yang tepat. Kalau kalian masih ingat, pilihan jawaban yang paling memungkinkan untuk menjawab pertanyaan ini adalah tidak ada jawaban yang tepat. Ya sudah, kalian pilih, klik yang pilihan D. Karena kalian merasa sudah yakin, ketika kalian memilih pilihan D ini, ya sudah, kalian pilih yakin. Nah, sekarang alasannya, kenapa kalian menyatakan tidak ada jawaban yang tepat? Alasannya apa? Nah, ini ada 4 alasan. Nah, alasan yang paling tepat adalah di sini. Alasan keempat, pembeda DNA dengan RNA hanya dari aspek jenis gula penyusun dan basa nitrogennya. Ingat, DNA itu gula penyusunnya deoksiribosa, sedangkan RNA gula penyusunnya ribosa. Sedangkan basa nitrogen DNA, AGCT, ada timinnya, sedangkan RNA timin diganti urasil. Hanya 2 itu perbedaannya. Oleh karena itu kalian tadi menyatakan tidak ada jawaban yang tepat. DNA biasa saja unting tunggal, RNA bisa saja di inti sel, dan DNA bisa saja lebih panjang dari RNA. Alasannya adalah ini, pembeda dan DNA dengan RNA hanya dari aspek jenis gula, penyusun, dan basa nitrogennya. Yakin atau tidak kalian ketika memilih alasan tersebut? Misal kalian yakin, ya sudah, kalian pilih yakin. Kemudian next, di sini saya akan contohkan hanya mengerjakan 3 soal saja ya. Kayaknya habis nomor 1, kemudian nomor 5, nanti yang terakhir nomor 10. Sekalian kita belajar sedikit sebelum saya membahas materi satu persatu. Nah, ini soal yang selanjutnya, contohnya di manusia kromosom kelamin merupakan, yang pertama, kromosom yang hanya ditemukan di sel kelamin. Salah. Kromosom yang ditemukan di seluruh sel. Oke, kita simpan dulu. Kromosom yang hanya berada di organ kelamin. Ini salah juga. Kromosom yang hanya berisikan gen-gen pengendali sifat jenis kelamin. Salah juga. Kenapa? Karena kromosom kelamin ini ada di tubuh manusia, di seluruh sel kita. Maka jawaban yang tepat adalah kromosom yang ditemukan di seluruh sel. Kalian yakin atas pilihan tersebut? Maka di sini kalian pilih yakin. Masalahnya kalian ketika menjawab pertanyaan ini, misalnya saja kalian hanya menebak, atau kalian tahu jawabannya tapi alasannya tidak tahu. Nah, sekarang misalkan alasan memilih jawaban, misal kalian pilih yang ini, kromosom kelamin ditemukan di sel gamet maupun sel tubuh, tetapi kalian tidak yakin dengan alasan tersebut, maka kalian boleh mengatakan ya tidak yakin memilih alasan itu. Maka di sini jawaban nomor 5 kalian pilih yang pilihan B. Kalian yakin terhadap pilihan jawaban tersebut, kemudian kalian mungkin berpikir ini alasannya, dan kalian tidak yakin dengan alasan tersebut, maka kalian pilih tidak yakin ketika memilih alasan. Begitu ya. Nah, sekarang soal selanjutnya, soal terakhir. Kejadian yang dijelaskan oleh hukum Mendel 1 terjadi pada persilangan. Nah, ini misalkan kalian tidak paham, ya udah kalian jawab saja. Seingat saya waktu SMA di hibrid atau monohibrid, ya udah saya pilih monohibrid A. Karena saya tidak yakin, ya udah saya tidak yakin menjawab pilihan tersebut. Sedangkan alasannya, ini aja sudah tidak yakin ya. Alasannya kalian pilih salah satu yang menurut kalian paling tepat, meskipun tetap kalian tidak yakin. Misalkan kalian jawab fenomena selalu terjadi pada saat pembelahan meiosis, dan kalian pilih tidak yakin. Nah, setelah menjawab 10 soal, kalian nanti akan klik submit dan selanjutnya, nah halamannya akan berubah seperti ini.
Ketika kalian menyelesaikan bagian 1, silakan lanjut ke bagian